menyesatkan ahlul bidah wasyirik. Mereka nggak senang dengan dakwah tauhid ini. Wahabi, sesat, keras, dan segala macam sudah tuduhannya. Keluarkan dulu, ditata dulu otaknya. Sudah rusak otaknya, ditata kembali. Betul, saya jujur Bapak Ibu. Sudah dirusak otaknya dengan ajaran kebencian. Maka perlu ditata kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Baru menemukan channel kami, baru bergabung, subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai agar tidak terjadi salah paham. Di kesempatan kali ini kembali saya hadir di channel kami, yaitu tetap membantah pemahaman-pemahaman dari Wahabi, bidang ahlul bid'ah, bidang syirik. Jawas ini mendoktrin jamaahnya untuk menjauhi umat Islam yang tidak sepaham, yang tidak mengikuti ajaran Salafi Wahabi. Bagaimana dalam video berikut ini? Yang menyesatkan ahlul bidah wasyirik. Mereka nggak senang dengan dakwah tauhid ini. Wahabi, sesat, keras, dan segala macam sudah tuduhannya. Itu nggak sadar. Ibaratnya orang kerja di pabrik kulit, Bapak Ibu. Pabrik kulit itu baunya enak atau nggak enak? Bau nggak enak. Lah untuk menyadarkan dia harus dikeluarkan dulu dari pabrik kulit itu. Dikeluarkan dulu, diajak piknik dulu, jalan-jalan. Untuk dinormalkan dulu hidungnya. Setelah diajak jalan-jalan, hidungnya sudah normal, ajak balik ke sana. Ternyata dia baru sadar, ternyata baunya nggak enak ini ya. Iya, seperti itu. Kalau nggak gitu nggak bisa, keluarkan dulu. Ditata dulu otaknya. Ini sudah rusak otaknya, ditata kembali. Betul, saya jujur Bapak Ibu. Sudah dirusak otaknya dengan ajaran kebencian. Maka perlu ditata kembali. Misalnya dari kelompok Salafi, kita katakan, kamu tetap Salafi, nggak masalah. Saya tetap Salafi, nggak berubah. Ya. Cuman yang berubah adalah sikap, menyikapi perbedaan pendapat. Kalau dulu langsung vonis sesat. Sekarang enggak, monggo silakan. Beda pendapat. Tapi kita tetap bisa bersinergi, kita saling menghormati, masing-masing punya hujah, masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya kitab, masing-masing punya ulama. Monggo silakan. Insya Allah masuk surga semuanya. Jadi katanya dakwahnya dakwah tauhid ya. Sehingga kita itu orang-orang Islam yang selain kelompoknya yang tidak mengikuti ajarannya dianggap ahlul bid'ah, ahlus syirik, ahlul bid'ah, dan lain sebagainya. Tauhid seperti apa ya? Tauhid yang isinya menganggap Abu Lahab dan Abu Jahal yang sudah nyata-nyata menyekutukan Allah itu masih dianggap bertauhid. Dan orang yang bertawassul kepada Rasulullah dan kepada para wali-waliullah itu dianggap syirik. Dan ceramahnya Wazir Jawas ini ditangkapi oleh Ustadz Abdullah Al-Hadrami. Beliau adalah sama Wahabi, Salafi juga, cuman beliau sudah sadar dan kembali pada jalan yang lurus, yang benar. Sinergi, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Itu memang ajaran baginda Rasulullah SAW. Beda dengan Wazir Jawas, orang-orang Islam yang bukan kelompoknya oleh si Jawas dan wa ashabi ajma'in ini kita dianggap ahlul bid'ah, harus dijauhi. Islam oleh mereka dianggap ahlul bid'ah, sehingga perlu untuk dijauhi. Apakah ini yang dikatakan dakwah sunnah? Nabi tidak seperti itu. Kalau dakwahnya dakwah sunnah ya harus sesuai dengan sunnah. Nabi itu mengajarkan agar kita itu
saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Mari kita simak penjelasan hadis berikut. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 128, babu ta'zimi hurmatil muslimin. Muhammad itu ya. Ini yang saya maksud tadi, di mana Nabi mengumpamakan umat Islam itu seperti satu bangunan. Hadis pertama, wan Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Orang beriman antara orang beriman yang lain kal bunyan, ialah satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, satu sama lain saling menguatkan. Wa syabbaka baina ashabihi, dan menyilang baina ashabihi antara jari-jarinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas apa yang dikatakan yang Jawas tadi itu bertentangan dengan hadis ini. Jawas itu ngajak berantem cuma kayaknya. Jadi orang Islam yang tidak, orang mukmin, orang Islam yang tidak mengikuti ajaran mereka, ajaran Wahabi itu dianggap musuh, dianggap ahlul bid'ah, dianggap syirik. Ini mencerminkan bahwasanya mereka itu ajaran yang tidak benar, ajaran yang menyesatkan. Jelas-jelas bertentangan hadis Rasulullah ini. Mereka ngakunya dakwah sunnah, padahal dakwahnya dakwah fitnah. Kemudian hadis kedua, wa anhu, dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in fi masajidina wa au aswaqina wa ma'ahu nabdun falyumsik au diyagbit ala nisaliha kafiha ayyusiba ahadan minal muslimin minha syai'un. Barang siapa yang melewat di masjid-masjid kami, di pasar-pasar kami, dia sesuatu anak panah, maka orang tersebut hendaknya memegang anak panah itu atau menutupinya, menutupi ujungnya agar tidak mengenai orang lain, agar tidak mengenai seseorang dari orang muslimin. Ini artinya Nabi ini mengajarkan untuk saling menghargai orang Islam, menghormati orang Islam, jangan sampai menyakiti mereka seujung kuku pun. Beda dengan orang-orang Wahabi ini. Pokoknya orang Islam yang tidak mengikuti ajarannya itu salah, dianggap ahlul bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Kami tidak membenci mereka. Mereka kan tidak memaksakan kehendaknya, memaksakan ajarannya agar diterima orang-orang lain dengan cara apapun. Jawas ini. Hadis ke-13, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini al muslimu ahul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Yahunuhu, tidak boleh mengkhianati. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh mendustakan atau membohongi. Wala yakhzuluhu, jangan sampai mengkhianati. Kul muslim alal muslim haramun. Orang Islam tersesama orang Islam itu haram irduhu, kehormatannya. Haram untuk merosak, merongrong kehormatan sesama Islam. Wa maluhu, haram mengganggu kehormatan dan hartanya. Wa damuhu, dan darahnya, jangan sampai mengalirkan darah, melukai, menyakiti. At-taqwa hahuna, adapun taqwa hahuna ada di sini dalam hati. Bihasabi imri'in minasyarri ayyah kira'ahul muslim. Cukup seseorang itu kejelekannya itu menghina saudaranya sesama muslim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Kita sesama Islam itu dilarang saling menyakiti, saling berbohong, saling mengkhianati. Kita sesama muslim harus menghargai, menghormati, menjaga kehormatan mereka, menjaga harta mereka. Jangan sampai kita itu mengkhianati, mengambil hartanya, mengalirkan darahnya. Kemudian hadis 15, ya, saya loncat langsung. Wan Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Ini yang sering saya baca ya. Nabi bersabda, tidak sempurna iman salah satu dari kalian itu sehingga dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bersatu TV yang dirahmati oleh Allah.
orang-orang Wahabi yang ngaku dakwah sunnah, ki ustadznya ustadz sunnah, namun kajian fitnah, penuh dengki, iri, penuh kebencian. Mereka tidak suka kepada orang Islam di luar kelompoknya, sehingga orang-orang Islam di luar kelompoknya itu dianggap syirik. Kita orang NU, khususnya orang NU, tidak akan pernah aman dari mulut mereka, dari gangguan mulut mereka. Baik kita itu masuk ajaran mereka. Kalau kita sudah masuk ajaran mereka, maka aman oleh mereka. Namun kita tidak aman dari siksa Allah. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita ikuti ajaran yang benar, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, melaksanakan, menjalankan Islam rahmatan lil alamin, yang mengasihi, menyayangi sesama muslim. Jangankan sesama muslim, non-muslim pun itu diajarkan untuk menghormati mereka, karena sama-sama ciptaan Allah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, yang jelas-jelas apa yang disampaikan Yesi Jawas itu bertentangan dengan sunnah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.